Halo guys, selamat datang di Daily Vlog Lilis Molinda. Di sini saya akan menjelaskan tentang struktur organisasi sekolah. Struktur organisasi sekolah merupakan suatu bentuk yang berupa urutan atau daftar yang berfungsi sebagai suatu upaya dalam menjelaskan tugas dan fungsi dari setiap komponen penyelenggara pendidikan yang bersangkutan dengan sekolah tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Juliansa, Dora Endang, Agiska Nurifa, Lilis Molinda. Di sini kami akan menjelaskan struktur organisasi sekolah swasta yaitu SMK 1 Giri Mulyo. Struktur yang pertama yaitu komite sekolah. Komite sekolah menyusun dan mengembangkan program kerja yang sesuai dengan visi dan misi dan tujuan pendidikan sekolah swasta, mengelola dana dan anggaran sekolah untuk memastikan efisien dan efektivitas penggunaan dana dalam pendukung kegiatan pendidikan, menjalin hubungan yang baik dengan pihak sponsor, donatur, dan komunitas sekitar untuk mendukung kegiatan pendidikan di sekolah, mendorong partisipasi orang tua dalam kegiatan sekolah, dan memperkuat hubungan antara sekolah, orang tua, dan masyarakat, menyusun kebijakan sekolah yang memperhatikan aspirasi dan kepentingan seluruh termasuk guru, siswa, orang tua, dan masyarakat, menangani masalah-masalah terkait sekolah seperti masalah disiplin, keamanan, dan kesehatan siswa, melakukan evaluasi terhadap kinerja kepala sekolah dan guru, serta memberikan rekomendasi terkait peningkatan kualitas pendidikan di sekolah, mengadakan kegiatan sosial dan budaya di sekolah untuk mempererat hubungan antara siswa dan staf sekolah, meningkatkan pelayanan dan kualitas pendidik di sekolah swasta agar dapat bersaing dengan sekolah lainnya. Struktur yang kedua, kepala sekolah. Kepala sekolah bertugas sebagai pemimpin dan pengelola sebuah sekolah. Tugas utama kepala sekolah adalah memastikan keberhasilan pendidik dan pengajaran di sekolah yang dipimpinnya dengan cara mengembang strategi dan kebijakan yang didukung tujuan pendidikan yang diinginkan. Selain tugas-tugas di atas, kepala sekolah juga bertanggung jawab untuk mempromosikan dan menjaga citra baik sekolah yang dipimpinnya, serta memastikan keterlibatan orang tua dan masyarakat dalam mendukung pendidikan di sekolah tersebut. Nah, struktur yang ketiga yaitu kepala tata usaha. Kepala tata usaha bertugas sebagai pengelola administrasi dan keuangan sekolah. Tugas utama KTU ini adalah memastikan bahwa semua kegiatan administrasi dan keuangan di sekolah berjalan dengan lancar dan efisien. Selain tugas-tugas di atas, KTU juga harus memastikan bahwa semua kegiatan administrasi dan keuangan di sekolah sesuai dengan peraturan dan kebijakan yang berlaku, yang dimana KTU ini juga bertanggung jawab untuk memastikan bahwa semua kegiatan di sekolah tercatat dengan baik dan mudah diakses, serta melakukan koordinasi dengan kepala sekolah dan staf pengajar dalam menjalankan kegiatan administrasi dan keuangan. Selanjutnya adalah struktur yang keempat, yaitu Wakil Kepala Sekolah Kurikulum. Wakil Kepala Sekolah Kurikulum bertugas urusan kurikulum, mempunyai tugas membantu kepala sekolah dalam hal berikut, yaitu mengumpulkan dan menyimpan dokumen kurikulum nasional dan kurikulum ciri khusus, menyusun perencanaan program pembelajaran semesteran dan atau tahunan yang mencakupi kegiatan awal tahun pelajaran. struktur yang kelima, Wakil Kepala Kesiswaan. Wakil Kepala Sekolah bidang kesiswaan bertanggung jawab kepada Kepala Sekolah dalam bidang kesiswaan dan bertugas menyusun program pembinaan dan kegiatan kesiswaan OSIS sebagai berikut. Menyusun program pembinaan kesiswaan OSIS.
Struktur yang keenam yaitu Wakil Kepala Sekolah Bidang Sarana dan Prasarana merupakan pejabat dan ditunjuk oleh Kepala Sekolah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sekolah dalam memimpin, merencanakan, mengembangkan, mengarahkan, mengkoordinasikan, mengawasi, dan mengendalikan kegiatan sekolah dalam melaksanakan program bidang sarana. Struktur yang ketujuh yaitu Wakil Kepala Sekolah, Humas, dan Hubin. Tugas Humas adalah mengkoordinasikan segala aspek dari setiap urusan atau bidang yang akan diinformasikan kepada orang tua atau wali atau dinas instansi lain baik negeri maupun swasta. Mengkoordinasi pelayanan terhadap tamu dinas yang berkepentingan dengan kepala sekolah, guru, siswa, dan keluarga sekolah pada umumnya. Dan tugas Hubin mengoreksi dan merevisi program kerja bawahan, melakukan pengawasan atau supervisi tugas bawahan, menentukan kontrak kerjasama dengan pihak industri atau dunia usaha, membantu mempromosikan unit produksi sekolah, mengambil langkah-langkah yang tepat sesuai produk yang telah ditetapkan dalam melaksanakan tugas. Struktur yang ke-8, bimbingan konseling. Membantu siswa mengembangkan kemampuan belajar dalam mengikuti pendidikan dan belajar secara mandiri. Tempat mencurahkan segala keluh kesah, membantu siswa menangani atau memecahkan masalah-masalah pribadi, dan membantu siswa agar dapat membuat pilihan dan keputusan karir secara cepat. Struktur yang kesembilan yaitu Kepala Perpustakaan. Kepala Perpustakaan mengorganisasi tugas-tugas tenaga perpustakaan dan menyiapkan rencana kebutuhan tenaga serta sarana dan prasarana yang diperlukan. Membina, menggerakkan dan memotivasi tenaga perpustakaan, melakukan pemantauan dan pengawasan pelaksanaan tugas, penggunaan anggaran serta pelengkapan atau peralatan lainnya. Struktur yang ke-10 yaitu Kepala Program Teknik Otomotif, yaitu menyiapkan siswa agar mampu memilih karir, mampu berkompetisi, dan mampu mengembangkan diri dalam lingkup keahlian teknik otomotif, khususnya teknik kendaraan ringan, yang dimana menyiapkan siswa untuk mengisi tenaga kerja tingkat menengah yang mandiri, dan untuk mengisi kebutuhan dunia kerja yang berkaitan dengan teknik kendaraan ringan otomotif. Struktur yang ke-11 yaitu Kepala Akuntansi Keuangan. Tugasnya mengelola keuangan sekolah, mengurus administrasi ketenagaan dari siswa, membina dan mengembangkan karir pegawai tata usaha, menyusun administrasi perlengkapan sekolah. Yang terakhir, tugas guru SMK. Menyusun dan melaksanakan rencana pembelajaran yang efektif dan sesuai dengan standar akademik yang ditetapkan oleh sekolah. Mengajar dan memberikan bimbingan kepada siswa sesuai dengan kurikulum yang ditetapkan oleh sekolah, menyediakan tugas dan evaluasi untuk mengukur kemajuan siswa, serta memberikan umpan balik yang konstruktif untuk membantu mereka meningkatkan kinerja akademik mereka, membuat dan menjaga catatan akademik dan administratif tentang siswa, termasuk laporan ke orang tua atau wali murid, berpartisipasi dalam kegiatan ekstrakurikuler dan acara sekolah lainnya seperti kegiatan sosial, kegiatan olahraga, atau pengambilan keputusan terkait manajemen sekolah. Berkomunikasi secara teratur dengan orang tua atau wali murid tentang perkembangan akademik dan perilaku siswa, serta memberikan umpan balik tentang cara orang tua atau wali murid dapat membantu siswa mereka meningkatkan keterampilan profesional melalui pelatihan dan pengembangan diri yang relevan dengan mata pelajaran yang diajarkan. Metode pengajaran up to date kesemuanya adalah tugas penting dan harus dilakukan secara profesional dan dengan penuh tanggung jawab agar siswa dapat meraih keberhasilan dalam belajar serta sekolah swasta dapat mencapai visinya. Sekian, terima kasih. Sekian penjelasan dari kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.